Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi reaksi redoks. Nah, redoks ini merupakan singkatan dari reduksi dan oksidasi. Jadi, kalau suatu reaksi dikatakan sebagai reaksi redoks, maka reaksi yang di dalamnya itu terjadi peristiwa reduksi dan oksidasi. Nah, reduksi di sini merupakan penurunan bilangan oksidasi. Jadi nantinya bilangan oksidasinya turun. Sementara oksidasi adalah kenaikan bilangan oksidasi. Jadi nantinya di dalam reaksi redoks ada peristiwa reduksi dan ada peristiwa oksidasi sekaligus. Jadi dalam satu persamaan kimia, dua proses ini terjadi. Kalau di dalam reaksinya nanti hanya satu proses, misalkan reduksi saja yang terjadi atau oksidasi saja yang terjadi, maka bukan dikategorikan sebagai reaksi redoks. Jadi harus kedua-dua proses ini. Ingat, reduksi dan oksidasi, red dan ox, maka dikatakan sebagai redoks. Oke. Kita masuk ke contoh bagaimana menentukan apakah suatu reaksi tergolong ke dalam reaksi redoks atau bukan. Di sini ada contoh. Tentukan apakah reaksi di bawah ini termasuk reaksi redoks atau bukan. Jika termasuk reaksi redoks, maka tentukan zat atau senyawa yang termasuk ke dalam oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Nanti ini saya jelaskan. Kita lihat dulu reaksinya. Ini dia. Al, aluminium, ini satu unsur ya nak, ditambah Fe2O3. Tanda panah dibaca membentuk. Sekali lagi, Al ditambah Fe2O3 membentuk Al2O3 ditambah 2Fe. Nah, kita lihat Al, kita tentukan masing-masing bilangan oksidasinya. Al adalah satu unsur yang berdiri sendiri. Ketika berdiri sendiri, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Ingat ya nak, unsur yang berdiri sendiri bilangan oksidasinya adalah 0. Fe2O3. Nah, kalian ingat di sini sudah pernah Ibu berikan untuk prioritas penentuan bilangan oksidasi. Di sini tidak terdapat Fe, golongan 1A tidak ada, 2A tidak ada, Al juga bukan, maka prioritas kita adalah si O. Bilangan oksidasinya adalah negatif 2. Maka di sini O negatif 2. Ada 3 atom O, min 2 dikali 3, minus 6. Lawan dari minus 6 adalah positif 6. Sekali lagi lawannya, lawan dari minus 6 adalah positif 6. Maka karena di sini ada Fe-nya sebanyak 2, bagikan 2. Positif 6 bagi 2, positif 3. Kalau ada pertanyaan, Bu, di sini Fe-nya nggak ada, misalkan nggak ada 2-nya. Berarti positif 6 itu yang diturunkan ke bawah. Oke. Kemudian Al2O3, kita lihat ada nggak di sini Al? Ada di dalam senyawa, nih dia. Kalau dia dalam senyawa Al-nya itu positif 3. Maka di sini kita harus buatkan Al prioritasnya lebih tinggi daripada O, positif 3. Ada berapa Al? Ada 2. Berarti positif 3 kali 2, positif 6. Lawan dari positif 6 negatif 6. Lihat lambangnya harus beda nih ya, satu positif satu negatif, tapi angka depannya itu harus sama.
Min 6, O-nya ada berapa? 3. Berarti min 6 dibagi 3 menjadi minus 2. Fe, satu unsur berdiri sendiri, maka bilangan oksidasinya sama dengan 0. Nah, ini dia yang penting. Coba kalian perhatikan unsur-unsur di sebelah kiri tanda panah dengan unsur-unsur di sebelah kanan tanda panah. Kita lihat dari Al. Al di sebelah kiri nilainya 0. Al di sebelah kanan nilainya positif 3. Berubah kan, Nak? Maka kita hubungkan Al dari 0 ke positif 3. Dari 0 menjadi positif 3 itu kan mengalami kenaikan. Nilainya naik dari 0 menjadi positif 3. Kalau dia naik, nih dia kenaikan, maka disebut sebagai oksidasi. Maka di sini kita buat naik itu oksidasi. Oke. Unsurnya harus sejenis, Nak. Kalau di sini Al-nya 0, kita harus ketemukan dengan Al juga. Jangan dari Al ketemukan ke O, nggak boleh. Dia harus unsur yang sejenis. Kemudian lihat di sini Fe. Fe di kiri atau sebelum tanda panah positif 3. Di kanan dia 0. Dari positif 3 kita hubungkan ke 0. Dari 3 menjadi 0 pasti dia mengalami penurunan, turun. Kalau dia mengalami penurunan, lawan oksidasi yaitu reduksi. Nah, coba kalian perhatikan. Kalau misalkan Bu, ini O-nya Bu, kita lihat O. Di sebelah kiri minus 2, di sebelah kanan minus 2, tetap. Maka di sini kalau kalian perhatikan, sudah ada oksidasi, sudah ada reduksi. Kalau ada oksidasi, ada reduksi, maka disebut sebagai reaksi redoks. Ini dia. Dia reaksi redoks. Kalau dia reaksi redoks, maka boleh kita tentukan siapa oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Oke. Ini dia. Oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Jangan salah ya, Nak ya. Oksidator itu zat yang mengalami reduksi, bukan mengalami oksidasi. Dia mengalami reduksi. Kita lihat di sini reduksi. Panah awalnya ke siapa? Ini dia. Ke sini. Maka senyawanya keseluruhan kita tuliskan, bukan hanya si Fe, melainkan Fe2O3. Sebaliknya, reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Kita lihat oksidasi. Panah awal ke siapa? Al. Maka reduktornya adalah Al atau aluminium. Hasil oksidasi. Nah, kalau hasil oksidasi, kita lihat oksidasi. Panahnya ke siapa? Hasil berarti akhirnya kan, Nak. Kalau hasil dia ke sini, keseluruhan dibuat, Nak. Al2O3. Kemudian kalau dia hasil reduksi, ya lihat reduksi. Panahnya ke siapa? Akhirnya hasilnya ke Fe. Angka 2-nya tidak perlu ditulis karena dia di depan koefisien. Cukup senyawanya aja. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. I2 ditambah H2S membentuk 2Hi tambah S. I2 berdiri sendiri, biloksnya 0. H2S. Nah, H2S dilihat di sini tidak ada S prioritasnya. Yang ada di sini CS. BE, MG tidak ada. Yang ada siapa? H. Nilainya berapa? Positif 1.
Maka di sini H itu positif 1 kali 2 jadi positif 2. Lawan dari positif 2 negatif 2. Maka ini kita turunkan di sini negatif 2. HI. H prioritasnya positif 1. Ini kan positif 1 karena hanya cuma 1, Nak. Lawan dari positif 1 adalah negatif 1. Maka si I sama dengan negatif 1. S berdiri sendiri, maka biloksnya sama dengan 0. Nah, kita hubungkan di sebelah kiri dengan di sebelah kanan. I, ini dia. Di sebelah kiri 0, di sebelah kanan minus 1. Kita hubungkan 0 ke minus 1. Pasti dia mengalami penurunan, turun. Berarti dia reduksi. Ingat, kalau turun R reduksi. Kemudian H kiri positif 1, kanan positif 1, tidak berubah atom H-nya. S di kiri min 2, di kanan 0. Oh, ada perubahan, kita lihat. Dari 0 min 2 ke 0, dari negatif ke 0 berarti dia naik, karena naik berarti dia oksidasi. Nah, ada reduksi, ada oksidasi, maka tergolong ke dalam reaksi redoks. Ini dia. Kalau dia redoks, pasti ada oksidator, ada reduktor, ada hasil oksidasi, dan ada hasil reduksi. Nah, kita tentukan sama seperti yang tadi. Oksidator. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi ya, Nak. Maka kita lihat reduksi, ini dia panah-panahnya. Awalnya ke siapa reduksi? Ke I2. Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Ini oksidasi ini awalnya ke siapa? S, berarti kita tulis semuanya, Nak. H2S. Hasil oksidasi. Hasil oksidasi, lihat panah oksidasi, ini dia hasilnya, akhirnya ke siapa? S. Kemudian hasil reduksi, ini reduksi, hasilnya ke siapa? Ini kan I, senyawanya apa? HI, hidrogen iodida. Oke. Ini dia untuk reaksi redoks. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.